Pria ini sedang mencoba menghirup air laut. Kemudian pusaran raksasa terbentuk di laut. Sayangnya, sebuah kapal yang lewat terjebak di tengah pusaran air dan pecah. Kemudian lelaki itu menancapkan batang bambu itu secara terbalik ke laut. Lalu menghisap semua air laut ke dalam perutnya. Dia melakukan ini untuk membantu orang tua itu menemukan koinnya yang hilang. Ketinggian air kini turun tajam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kepiting tua di karang melihat perubahan. Tutupi cangkang tebal dengan mulus dan berenang lebih dalam di lumpur. Ketika permukaan air laut terus menurun, bangkai kapal dan bentuk karang yang tersimpan di dasar laut mulai menampakkan wujud aslinya. Ikan yang hidup di bawah kapal merasakan perubahan ketinggian air. Kemudian dia muncul dan ingin naik untuk menyelidiki. Ikan itu melihat seorang laki-laki sedang menyedot air laut dengan pengaduk bambu. Segera memohon pria itu untuk berhenti. Jika tidak, air laut akan segera terkuras habis. Mereka juga mengatakan akan membantunya menemukan koin yang hilang di dasar laut. Pria ini mengerti bahasa ikan. Segera memasukkan batang bambu itu ke dalam mulutnya. Air laut mengalir keluar seperti air terjun. Permukaan laut kembali naik. Lihat, dia telah memenuhi janjinya. Induk ikan menyelam ke laut. Kumpulkan ikan-ikan lainnya. Menyeru semua ikan menemukan koin yang jatuh ke laut bersama-sama. Setelah beberapa saat ditemukan tumpukan koin emas. Bersinar terang di dasar laut. Sekarang sudah hampir malam. Seluruh keluarga berjongkok di pantai. Menunggu koinnya ditemukan kembali. Tak lama kemudian muncul gelombang besar di tengah laut. Kura-kura itu datang ke pantai membawa cangkang penuh koin emas. Inilah hasil setelah 5 jam kerja keras sekelompok ikan. Namun orang tua itu masih belum puas. Dia menginginkan koinnya, bukan menginginkan tumpukan koin emas ini. Ketiga bersaudara itu tidak berdaya untuk sesaat. Hanya bisa meninggalkan orang tua itu. Ketiga saudara itu pulang ke rumah untuk merawat ibu mereka. Saudara kedua memahami suara binatang yang kembali ke gunung. Dia ingin mewariskan kemampuan berbicaranya kepada seekor domba, sehingga bisa menjadi pembawa pesannya di kemudian hari. Melalui latihan sehari-hari, domba ini telah mempelajari beberapa bahasa manusia. Awalnya dia ingin sekali pamer kepada domba-domba di kawanannya. Tanpa sadar dirinya telah menjadi mangsa yang diburu. Saudara kedua melihat busur dan anak panah komandan distrik. Segera berteriak pada domba-domba itu. Dia membantu domba-domba itu melarikan diri. Namun tindakannya juga menimbulkan ketidakpuasan komandan distrik. Kejahatan yang layak dihukum mati. Benar-benar penuh kebencian. Saudara kedua didakwa dan ditangkap. Untuk meringankan rasa kecewa di hatinya, komandan distrik memerintahkan saudara kedua itu untuk dikurung di penjara bawah tanah. Harimau juga dilepaskan di penjara tersebut. Dia sangat ketakutan. Komandan distrik ingin memberinya makan untuk harimau yang lapar itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat saat harimau hendak menerkam saudara kedua, dia hanya perlu mengucapkan satu kalimat. Harimau itu tiba-tiba berubah keadaan. Berbaring di depan saudara kedua itu sepertinya layaknya bawahan dan majikan. Harimau ini tidak bisa menanganinya. Komando distrik hanya dapat menemukan penjara lain. Ketika bulan sedang tinggi, seekor burung bulbul terbang ke puncak menara. Saudara kedua segera mengeluarkan kalungnya, menghadiahi burung bulbul. Biarkan dia menyebarkan berita tentang kalung itu kepada saudara-saudaranya. Menjelang tengah malam, burung yang bulbul itu memasuki rumah dua saudara itu. Berikan kalung emas kepada saudaranya. Namun saudaranya tidak mengerti dengan suara burung tersebut. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui keberadaan saudara kedua yang ditangkap. Hanya saja surga tidak menghilangkan cara hidup. Domba yang dilatih oleh saudara kedua sebelumnya dengan cepat berlari mendekat. Tidak hanya bisa memahami bahasa burung bulbul. Domba juga bisa menyampaikan pesan ini kepada kedua saudara itu. Setelah saudara-saudara mengetahui bahwa saudara kedua dalam masalah, mereka bergegas ke kantor distrik pada malam hari untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, kedua saudara itu juga ditangkap dan siap untuk dipenggal. Kereta dan kuda komandan distrik melewati jalan-jalan yang sibuk. Cepat ke tempat eksekusi. Saat bertemu dengannya, setiap orang harus berlutut dan beribadah.
Namun saudara ketiga tidak hanya tidak berlutut tetapi juga memarahinya. Komandan distrik memerintahkan anak buahnya untuk mengikatnya pada sebuah pilar. Bersiaplah untuk membakar saudara ketiga itu hidup-hidup. Tepat ketika api hendak melahapnya, saudara ketiga itu membacakan mantra. Api ganas itu segera padam, seperti salju dan es yang perlahan mencair. Komando distrik melihat hal ini dan sangat khawatir. Dia bergegas maju dan ingin berurusan secara pribadi dengan orang-orang ini. Siapa sangka ia akan mengarahkan api ke tubuhnya, menjadi sasaran api yang ganas. Saat ini, saudara ketiga memanfaatkan kekacauan untuk menyelamatkan saudara ke-1. Dan saudara itu tidak takut pada komandan distrik. Diperintahkan oleh komandan distrik untuk dibuang ke laut saat kapal berangkat. Saudara ketiga memahami sifat air dengan sangat baik sehingga dia menyelinap ke haluan perahu. Gunakan koinnya untuk menarik perhatian dua penjaga. Mengambil kesempatan ini, dia dengan cepat melompat ke geladak. Gantikan saudara kedua yang hendak dibuang ke laut. Semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang tahu, hingga perahu itu sampai di tengah laut. Komandan distrik memberi perintah untuk membuang tahanannya ke laut. Dan mimpi buruk komandan distrik resmi dimulai. Saudara ketiga dengan cepat tenggelam ke laut. Seekor ikan datang membantunya memotong tali batu yang tergantung di tubuhnya. Dia kehilangan bebannya pada diri sendiri. Dia menggunakan pengaduk bambu untuk menyedot air laut ke dalam pusaran air. Perahu komandan distrik tersebut tidak mampu menahan hantaman ombak. Menabrak batu di dekatnya, perahu distrik itu hancur. Dan komandan distrik juga terkubur di bawah laut.